Halo pemirsa, sahabat Eljon, saya kembali lagi dalam program Indonesia Business Forum. Dalam episode Productivity and Performance Mentoring, kita masih bersama narasumber kita, Bapak Benny Cuaca, yang merupakan kita masih membahas mengenai tema kita kali ini, Creative Accounting for Non-Accountant. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai pola-polanya juga. Dan kali ini kita akan membahas lagi ya Pak Benny ya, mengenai pola-pola kreatif itu ya Pak Benny. Oke. Nah, tadi kita sudah masuk ke minimum income, minimum section. Minimum income ya Pak Benny. Aduh, saya sampai kesulit. Betul Bro Bagas. Nah, sekarang kita ke maximization-nya Pak. Income maximization itu apa? Tadi kan minimum penurunan ya Pak. Sekarang income maximization. Apa itu Pak Benny? Nah, jadi gini lagi Bro Bagas. Kalau tadi di segmen sebelumnya, marginnya kita kecilkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan tujuan-tujuan ada yang positif ataupun negatif. Ya? Dan kita sudah sepakat bahwa tujuan tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang ini kita adalah kembali ke maksimum daripada kita punya margin Bro Bagas. Nah, apa tujuannya? Contoh Bro Bagas, kalau perusahaan Bro Bagas supaya tampak seksi di bursa, nah, atau di bagian manapun juga lah, mau di pihak ketiga lah ya, atau di mata investor misalnya gitu ya. Nah, otomatis kita harus menampakkan, margin saya bertumbuh loh, margin saya naik loh. Berarti dalam tanda kutip saya punya bisnis sehat loh. Nah, kan gitu Bro Bagas ya. Berhasil. Oke. Nah, terus yang kedua, misalnya kita mau IPO Bro Bagas, kita mau initial public offering, ya. Supaya kita pada saat kita listing tadi, supaya pada saat perusahaan kita itu mau tampil di bursa saham, ya, terserah mau di bursa saham manapun juga. Itu terkadang dalam tanda kutip ya, terkadang ya, nggak selalu ya, itu dilakukan yang namanya creative accounting yang tadi memaksimumkan kita punya margin. Supaya pada saat muncul, marginnya lumayan loh perusahaan ini. Nah, supaya kalau sudah margin lumayan perusahaan ini, kan tampaknya perusahaan kita seksi Bro Bagas di mata para pihak ketiga tadi. Oh, bagus ya perusahaan ini ya, perusahaan ini oke ya. Nah, yuk kita beli deh, dia punya saham gitu loh. Jadi kita dandan dia seakan-akan perusahaan ini bagus, dia punya marginnya Bro Bagas. Nah, cara melihatnya Bro Bagas ya, cara kita melihat pada membaca laporan keuangan tadi ini, kok kita bisa tahu ya bahwa kita lagi di bawah laporan keuangan tersebut sudah ditreatment secara kreatif accounting-nya. Cara melihatnya gampang Bro Bagas. Lihat aja Bro, kalau marginnya tinggi, apakah piutangnya juga tinggi? Jangan-jangan marginnya itu besar, tapi seluruhnya berada di piutang. Contoh, piutang usaha Bro Bagas, ya. Jadi di piutang kita menjual tapi nggak ada duitnya. Rata-rata numpuk di piutang. Oke, Bro Bagas? Ya. Nah, terus yang kedua, Bro Bagas. Ya, saya lanjut ya, Bro Bagas ya. Lanjut ya. Lah, Pak Benny. Masih aman jaringannya. Nah, cara melihat pola ini, Bro Bagas adalah pertama tadi, kalau marginnya itu besar, Bro Bagas lihat dulu piutangnya. Apa piutangnya juga ikut besar? Nah, kalau piutangnya juga ikut besar, berarti dia punya perusahaan itu nggak liquid. Jangan-jangan dalam tanda kutip ini banyak piutang-piutang tidak tertagih atau piutang-piutang macet, Bro. Piutang macet. Nah, jadi margin besar bukan berarti perusahaan itu sehat ya, Bro. Ingat kata kunci tadi ya, Bro Bagas ya, margin besar boleh asal cash flow-nya ada. Nah, jadi poin inilah tadi yang kita masuk dengan nama maksimum kita punya margin. Caranya gimana? Caranya gimana Bro Bagas? Pendapatan atau penjualan yang belum harus diakui di bulan bersangkutan, kita suakui di depan Bro Bagas. Kita akuin semuanya. Contoh lah ya, ada yang order sama Bro Bagas tadi. Contoh, Bro Bagas adalah jasa tukang rambut ya, pangkas rambut. Contoh, Bro Bagas, di bulan Agustus ada orang yang potong rambut sama Bro Bagas sudah buat appointment, misalnya 5 orang. Oke? 5 orang ini Bro Bagas akui di bulan Juli, Bro. 5 orang ini Bro Bagas akui di bulan Juli. Harusnya kan 5 orang ini kan untuk di bulan Agustus, Bro. Iya kan? Tapi Bro Bagas malah mengakuinya lebih cepat 1 bulan.
Jadi pendapatan itu dimajukan gitu loh Berbagas. Nah bahkan kalau beban-beban, harusnya beban-beban yang sudah jatuh tempo di bulan ini, beban-beban yang sudah jatuh tempo di bulan Juli ini, Bro Bagas baru akui di bulan Agustus, baru catatnya di bulan Agustus. Nah, terkesannya kan marginnya besar gitu loh. Oke. Di sini Jadi kata kuncinya dimajuin ya Pak Benny ya? betul, Oke, betul oke, Bro. oke. Nah, makanya Bro Bagas, kalau kita benar-benar mau menilik suatu perusahaan ya, kalau kita mau menilik suatu perusahaan itu Bro Bagas ya, kita harus paham yang namanya matching concept, Bro. Matching concept itu kata kunci juga, Bro. Matching concept itu apa, Bro Bagas? Apa Pak? Antara pengakuan pendapatan dengan pengakuan bebannya harus bersamaan. Oke. Harus bersamaan. Nggak bisa nggak, Bro? Masa ya Bro Bagas cuma catat pendapatan doang, terus bebannya nggak ada? Atau catat beban, tapi pendapatannya nggak ada? Bisa jadi, Pak. Iya, harus matching concept harus jalan, Bro. Matching concept, Bro. Jadi kalau kita bagi teman-teman yang bukan dari bidang accounting, tolong pahamin secara matching concept tadi. Jangan-jangan pendapatannya diakui di depan, tapi bebannya belum diakui. Atau bebannya diakui terlebih dahulu, pendapatannya belum diakui itu, sehingga nggak terjadi matching concept, Bro. Nah, makanya Bro Bagas, pola kreatif accounting kita berikutnya itu adalah Bro Bagas adalah smoothing. Smoothing dia punya margin. Jadi ada pola yang terakhir ya Bro Bagas ya di segmen ini adalah smoothing. Dismoothkan. Dismoothkan dia punya margin. Cara gini Bro Bagas. Terkadang ya Bro ya, contoh. Simpelnya gini Bro Bagas. Bro Bagas kan buka usaha jasa servis rambut tadi ya, potong pangkas rambut. Oke. Ternyata Bro Bagas tagihan sewa counternya tadi, pangkas rambut tadi, belum datang ke Bro Bagas untuk bulan Juli. Baru datangnya misalnya di bulan Agustus. Atas pemakaian bulan Juli. Harusnya kan Bro Bagas catat di bulan Juli tuh Bro Bagas. Pakai bulan Juli, catat di bulan Juli kan? Iya. Nah, ini malah baru datangnya di Agustus. Di Agustus. Nah, orang accounting catatnya di Agustus tuh Bro Bagas. Kan nggak boleh, salah. Salah. Harusnya bulan Juli. Contoh lagi Bro Bagas ya, contoh. Misalnya Bro Bagas pesan air galon untuk di tempatnya Bro Bagas tadi, atau pesan misalnya kebutuhan kertas, printer dan segala macam ya, tinta tadi. Nah, tapi tagihannya baru datang 3 bulan. 3 bulan. Kertas tadi itu Bro Bagas sudah pakai loh di bulan sekarang loh. Iya. Masa Bro Bagas Iya, betul sekali Bro. Betul sekali. Betul sekali Bro Bagas. Nah, itulah kata kunci tadi Bro Bagas. Bro Bagas saya bilang sangat cepat untuk belajar, very excellent Bro Bagas. Paham Bro Bagas ya? Jadi itulah kata kunci tadi itu Bro Bagas, matching concept. Di mana biaya tersebut keluar di bulan itu, akui saja di bulan itu. Perihal tagihannya belum datang, kan kita bisa buat sebagai utang. Ya, sebagai utang. Tetap, tapi tagihan sesuai pemakaian ya Pak Benny, ya bisa dibilang sesuai pemakaiannya berapa, bulan itu harus tetap dicatat. Betul Bro, betul banget di situ si poinnya si Bro Bagas. Nah, kalau untuk yang smoothing nih Bro, supaya kita punya margin tuh nggak fluktuatif Bro, turun naik gitu loh. Tiba-tiba di bulan ini naik, tiba-tiba di bulan depan turun, tiba-tiba bulan depan turun. Nah, untuk analisa berkeputusan perusahaan ini susah, Bro. Nah, kan susah nih. Coba lah Bro Bagas punya perusahaan sekarang ya, punya pangkas rambut tadi. Saya sebagai profesionalnya, bawa laporan keuangan ke Bro Bagas. Bulan Juli, Bro Bagas kita margin contoh 1 miliar. Bulan Agustus 100 juta. Bulan September 800 juta. Nah, terus cara analisanya gimana? Jauh banget ya Pak ya? Iya. Perbandingannya oke. Nah, jadi hati-hati Bro Bagas ya, hati-hati kalau kita melihat laporan keuangan sahabat Eljon ya, para business owner hati-hati. Tapi yang paling kata kunci cuma satu Bro Bagas, sahabat Eljon sama para business owner, lihat cash flow. Cash flow tidak bisa dilakukan tipu-tipu, nggak bisa. Kalau nggak ada duitnya, memang nggak ada duitnya. Apa mau ditipu? Memang nggak ada duitnya, belum bayar. Oke, jadi kata kuncinya adalah cash flow ya Pak Benny ya. Mau tidak ada pemasukan di bulan ini, ya sudah tulis sesuai realnya ya Pak Benny. Jangan dimanipulasi, jangan di-cover dengan hal-hal yang mungkin jadinya jatuhnya akan merugikan perusahaan ya Pak Benny ya. Betul sekali Bro, betul sekali Bro, betul sekali. Nah, sahabat Eljon, ini ilmu baru nih untuk kita, terutama para business owner, untuk jangan menulis laporan keuangannya dengan memanipulasi ya, mungkin kita bilang ya Pak Benny ya. Karena nantinya akan merusak pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, baik. Pak Benny, setelah ini kita akan membahas mengenai teknik-teknik
dari accounting ya Pak ya, accounting ini ya, dari creative Ya, accounting. kreatif. Nah, sahabat Eljon, tadi sudah kita bahas mengenai pola-polanya. Setelah ini kita akan membahas lebih jauh mengenai teknik creative accounting. Untuk itu sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap saksikan saya dan Bapak Benny Cuaca dalam program Indonesia Business Forum hanya di Eljon TV. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.